Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Januari 2022, tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 11. Demikian dikatakan firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Molo di Bibel tai di dok masongonon. Ai di bagasan ibana do dapotan partalian hita akanau tinodona hian marguru tutahini napatuluson sasudi mangihuton pandok ni rohana ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di tengah dunia membutuhkan jaminan yang pasti. Untuk ini, kita membutuhkan landasan yang kokoh dan mutlak, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh badai kehidupan ini. Ketika kita menjadi orang percaya, kita tahu bahwa di dalam Kristus, kita mendapat jaminan yang pasti dan kokoh. Keselamatan orang Kristen dijamin bukan oleh manusia, melainkan didasarkan pada kematian dan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Jaminan ini tidak hanya berhenti pada satu titik. Allah memberikan jaminan yang bersifat menyeluruh yang kita sebut sebagai total protection. Alkitab menjamin dari titik awal sampai kepada penyempurnaan totalnya. Apakah jaminan yang kita peroleh dari Tuhan? Pertama, kita dijamin oleh Yesus Kristus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus berarti sudah dijamin oleh Injil Kristus. Di sini kita sudah mendapatkan harapan pertama. Kedua, orang yang percaya dijamin oleh Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus memeteraikan orang percaya supaya kita boleh sadar akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang berdosa, maka orang tersebut tidak mungkin sadar akan dosa. Ketiga, jaminan dari Allah Bapa. Seluruh sasaran dari jaminan ini bukan hanya berhenti pada titik pembayaran, tetapi akan berakhir di dalam jaminan Allah Bapa sampai kita mendapatkan keseluruhannya untuk kita memuliakan Dia. Ini menjadi sasaran akhir yang harus terjadi. Semua progres dari perjalanan sejarah harus sampai kepada tujuan akhir yang telah direncanakan Allah. Allah Bapa yang memiliki kedaulatan
yang telah merencanakan dan menggarap persoalan ini sampai menuju titik akhirnya, yaitu semua yang percaya akan mencapai satu tujuan, yaitu kita akhirnya boleh menjadi puji-pujian untuk kemuliaannya. Ayat 14. Seluruhnya ini tidak mungkin bisa digagalkan oleh siapapun. Allah adalah Allah yang berdaulat. Ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi yang kokoh di tengah dunia yang rapuh ini. Dan Allah menghendaki anak-anaknya hidup di dalam jalur yang telah disediakan olehnya bagi kita, agar kita boleh menggenapkan rencananya untuk memuji kemuliaannya, agar kita beroleh keselamatan kekal. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan dalam karya salib adalah satu kali untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang dikasihinya adalah tetap dan permanen. Dengan kata lain, bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada orang pilihannya tidak bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat. Kalimat atau pernyataan ini tentu sangat menarik untuk dipikirkan dan menantang untuk menunjukkan kualitas hidup keberimanan orang pilihan Allah. Disebut menarik karena orang pilihan Allah mendapat kepastian akan keselamatan. Tidak ragu dan tidak mengira-ngira. Meskipun ada pemahaman atau pengajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang, namun sejatinya Alkitab tidak mengajarkan demikian. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah perusahaan besar multinasional merekrut beberapa mahasiswa tingkat akhir untuk menjadi pelaksana proyek di perusahaan tersebut. Proyek tersebut proyek singkat dan diharapkan selesai dalam waktu 4 bulan. Para mahasiswa pun dibayar cukup tinggi untuk pekerjaan magang tersebut. Mereka semua menyelesaikan proyek tersebut, tetapi hanya beberapa orang saja yang bergabung dengan perusahaan tersebut setelah lulus. Padahal semuanya melamar untuk masuk kerja di perusahaan tersebut. Ternyata laporan proyek tindak tanduk mahasiswa selama mengerjakan proyek dan laporan tugas akhir para mahasiswa tersebut menjadi indikator bagi perusahaan untuk menerima pegawai baru. Perusahaan multinasional tersebut memberikan gaji dan fasilitas kerja serta fasilitas penunjang lainnya yang sangat baik kepada mereka yang berhasil menjadi pegawainya. Perusahaan multinasional dalam ilustrasi di atas memberikan favor kepada mahasiswa yang memang mengerti tujuan kerja magang dan melakukan tugas proyek dengan baik. Terlebih lagi Tuhan kita. Tuhan memiliki tujuan saat memberikan favornya untuk kita. Favor Tuhan dapat berupa promosi pekerjaan, jumlah pelanggan yang tiba-tiba melonjak, tawaran beasiswa, kelegaan dari situasi yang menghempit, dan sebagainya. Saat kita menerima favornya, Dia ingin kita sungguh-sungguh menangkap tujuan di balik pemberian favor, dan Dia juga ingin kita berjalan sesuai dengan tujuannya. Allah kita adalah Allah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan Dia adalah Allah yang baik. Mazmur pasal 149 ayat 9. Dia rindu memberikan favornya kepada kita
Semua karena kita adalah miliknya yang dikasihinya. Ketika kita berjalan sesuai dengan tujuannya, Dia pasti akan memberi favornya dengan berlimpah. Yang kita perlukan hanyalah kepekaan untuk mendengar suaranya dan kesetiaan untuk tetap tinggal di dalam Dia. Mari kita tangkap setiap tujuannya dan setia melangkah bersamanya. Marilah kita beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan, dan melayani Tuhan dengan baik, lebih baik, dan terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik dan sangat baik, yang kami muliakan dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mampukan kami hidup sebagai orang yang diperkenan di hadapan-Mu melalui ketaatan kami. Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan. Limpahkan anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, salam.